Lalu hati kita selama ini seperti apa? Kita mungkin sering mengutuk orang, mungkin kita sering mencaci seseorang, mungkin kita sering mengolok seseorang, mungkin tiba-tiba kita membenci seseorang, dan mungkin kita adalah termasuk orang yang mendendam kepada seseorang sampai hari ini hanya karena kita dizalimi. Kita tidak sadar bahwa kapan ada orang berbuat zalim kepada kita, artinya Allah akan mengangkat derajat kita. Jika ada orang mengolok dan menggunjing kita, itu artinya Allah telah membersihkan dosa-dosa kita. Ayo kita sadar, tidak perlu dibalas dengan dendam juga, tidak perlu dibalas dengan amarah. Ini yang perlu kita tata di dalam hidup kita ini, yang perlu ditata, perlu dihadirkan di dalam hati kita, sehingga kita akan mudah memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepada kita, mengambil hak kita. Kemudian kita juga mudah kita memberikan apapun yang mereka butuhkan karena ada kasih sayang di dalam hati kita. Kita lihat semuanya. Kemudian di saat hati itu sudah biasa memaafkan, lapang dada, ini banyak kebaikan yang bisa kita dapat. Kalau kita biasa mendoakan orang lain, ini lihat orang yang bejat, orang yang terjerumus dalam zina, doakan, maka dengan doa untuk mereka menjadi sebab keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi siapapun yang membuka aibnya orang, dikatakan tidak akan mati kecuali akan tertimpa aib yang serupa. Maka jangan menggunjing pezina, jangan menggunjing pemabuk, jangan menggunjing orang yang melakukan kemaksiatan, akan tapi doakan dengan doa kebaikan, memohon di tengah malam. Ini yang harus kita hadirkan. Kenapa? Kita sering sombong dengan ibadah kita, kita takut dengan ibadah ternyata menjadi sombong, seolah-olah sudah menjadi ahli surga. Kalau melihat orang lain bermaksiat sudah langsung neraka, 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 seolah dia sudah pasti jaminan bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pandang mereka, pembantu di rumah kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita mengangkat suara untuk mereka pun ada hitungannya di hadapan Allah. Alangkah indahnya kita berperilaku lembut dengan mereka, kita sabar dengan lembut. Kalau beliau lebih tua dari kita, kita panggil sebagaimana wajarnya kita memanggil orang yang lebih tua, dan kita memberikan penghormatan sebagaimana wajarnya. Kalau dia lebih muda dari kita, kita berikan kasih sayang sebagaimana wajarnya. Sehingga inilah hati yang mulia. Insya Allah kalau kita hidupkan makna kasih sayang, rahmatan lil alamin yang sesungguhnya, kita dengan sekeluarga indah, dengan tetangga indah, dengan masyarakat di kiri kanan indah, karena adanya kasih sayang. Dimulai dari mana tadi? Membiasakan untuk mendoakan mereka. Sudah doakan mereka, semarah apapun kita dengan doa. Dengan doa ada dua keutamaan. Yang pertama, kalau kita sering mendoakan orang lain, Allah akan menghilangkan penyakit hati di hati kita, sehingga akan hilang kebencian, hilang dengki, hilang iri kepada siapapun. Yang kedua, kalau kita sering mendoakan orang lain, ini luar biasa, menjadi sebab doa dikabul untuk kita. Makanya kalau ada orang pengen dikabul doanya, jangan doanya orang egois, ya Allah berikan kepada aku itu ego. Aku itu kerjaannya iblis, suka ngomong aku. Akan tapi kalau kita doakan orang lain, khususnya orang yang berbuat salah kepada kita, yang bermasalah kepada kita, di saat kita mendoakan dengan segudang doa, maka itu akan dikabulkan untuk kita terlebih dahulu sebelum dia. Inilah doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, sekaligus untuk membersihkan hati kita. Dan ini lebih mudah dikabul daripada harus umrah pergi ke depan multazam, akan tapi hatinya masih kotor. Ayo kita bersihkan hati kita agar tumbuh makna kasih sayang. Dan ingat, dabba alaikum da'ul umami qablakum, akan merayap di hati sebagian dari sekalian ini penyakit umat terdahulu, perpecahan, permusuhan, pertikaian, hilangnya keindahan, yaitu ada penyakit namanya baghdha, kebencian, hilangnya kasih sayang. Wa ya tahliq wa ya khaliqatu, dia adalah pemangkas, wala aqulu tahliqu sya'ra, dan aku tidak mengatakan mangkas rambut, walakin tahliqud dina, tapi mangkas agama. Biarpun alimnya kayak apa, kalau hilang makna kasih sayang, dia akan berbuat zalim kepada siapapun. Bahkan kezaliman orang yang diberi Allah kelebihan tidak seperti kedoliman orang yang tidak punya kelebihan. Dolimnya seorang pejabat tidak seperti dolimnya rakyat. Dolimnya orang kaya tidak seperti dolimnya orang melarat. Dolimnya orang berilmu tidak seperti dolimnya orang yang bodoh. Selagi punya kelebihan, di saat berbuat dolim adalah semakin dahsyat, naudzubillah, dan nerakanya pun semakin dalam, nerakanya pun semakin dalam. Maka dari itu, ayo kita jauhkan hati kita dari berbuat dolim. Kita mulai dengan membiasakan kita memohon untuk saudara kita, tetangga kita yang melakukan kehinaan, kemaksiatan, terjerumus dalam keharuman. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni mereka, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.